Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang nilai diskriminan, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, serta menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, kemarin saya sudah memberikan catatan di kelas, tapi saya belum bisa memberikan penjelasan atau contoh karena saya ada perkuliahan online. Jadi, saya harap dengan adanya video ini, kalian bisa mempelajari dan belajar di rumah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah diskriminan. Diskriminan dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. Nah, apa fungsi dari diskriminan ini? Diskriminan ini, dengan mencari nilainya, kita bisa tahu persamaan kuadrat tersebut, apakah dia punya akar, kemudian akarnya ada berapa. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, jika D atau diskriminan lebih dari 0, maka dia punya 2 akar real dan berlainan. Kemudian kondisi kedua, jika D sama dengan 0, maka dia hanya punya 1 akar real. Dan kondisi ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka tidak punya akar real. Oke, kita ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh yang pertama. Misalkan persamaannya itu min 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kita mau tahu nih, persamaan ini punya berapa akar? Apakah punya 2, punya 1, atau tidak punya sama sekali? Nah, untuk mempermudah seperti biasa, kita lihat dulu. Identifikasi dulu. Ini adalah nilai B. Ini nilai A. Dan yang ini adalah nilai C. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B-nya di sini adalah 5, berarti 5 kuadrat. Dikurang 4 kali negatif 2, kemudian dikalikan dengan 7. Oke. 5 kuadrat itu adalah 25. Kemudian, min 4 kali min 2 hasilnya 8. 8 kali 7 hasilnya 56. Dijumlahkan hasilnya 81. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada 3 kondisi. Jika dia lebih dari 0, maka dia mempunyai 2 akar real. Di sini D-nya adalah 81. Maka D-nya di sini adalah lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, maka dia punya akar sebanyak 2 dan keduanya adalah akar real. Nah, sekarang kita coba contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Misalkan ada persamaan nih, 2x kuadrat dikurang x ditambah 2 sama dengan 0.
Nah, seperti tadi, kita tentukan dulu mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini adalah nilai A, ini adalah negatif 1 menjadi nilai B, kemudian C-nya 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya di sini adalah min 1, berarti min 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 2. Min 1 kuadrat hasilnya 1. Min 4 kali 2, min 8. Min 8 kali 2, min 16. Ternyata hasilnya min 17, berarti D-nya di sini kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka persamaan 2X dikurang X tambah 2 itu tidak memiliki akar real. Ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Misalkan nih, ada persamaan X kuadrat dikurang MX ditambah 9 sama dengan 0. Nilai D-nya itu sudah dikasih tahu kalau nilai D-nya itu sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai M. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus D. Tapi sebelumnya kita seperti biasa, kita identifikasi dulu mana A, mana B, dan mana C. Ini A-nya adalah 1. B-nya adalah min M. Dan C-nya adalah 5. Jadi, D ini udah dikasih tahu ya, sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC, itu hasilnya 0. B-nya di sini adalah min M. Dikuadratkan, kemudian A-nya adalah 1, C-nya 5. Min M kuadrat adalah M kuadrat. Kemudian min 4 kali 1, min 4 kali 5, sorry, bukan 5, tapi 9. Nah, min 4 kali 9 hasilnya min 36. Kemudian 36-nya ini dipindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi positif. M kuadrat sama dengan 36. Maka nilai M-nya adalah akar dari 36. Jadi akar 36 adalah plus minus 6. Jadi nilai M-nya itu bisa positif 6, bisa negatif 6. Oke? Sekarang kalian sebagai untuk mencoba di rumah, coba kalian cari nilai diskriminan dari X kuadrat ditambah 6X dikurang 10 sama dengan 0. Kalian tentukan nilai diskriminannya berapa. Kemudian beri kesimpulan, oh dia ini punya akar, akarnya 2, 1 tidak punya akar sama sekali. Oke, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, itu tentang hasil kali dan jumlah. Ini mohon maaf kalau
agak-agak susah nulisnya. Karena pentep udah lama nggak kepake. Nah, untuk hasil kali dan jumlah, ini rumusnya sangat gampang ya untuk jumlah. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ini B-nya dan A-nya diambil dari bentuk umum persamaan kuadrat tuh. Kemudian untuk hasil kalinya, X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Ini buat contoh, misalkan sama diketahui ada persamaan, kita pakai contoh yang awal tadi aja ya. Min 2X kuadrat ditambah 5X, kemudian ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kita mau tahu hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan ini. Ini adalah nilai A, yang ini B, dan yang ini C. Sekarang kita cari untuk hasil jumlahnya. X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. B-nya di sini berapa? B-nya 5. Berarti di sini negatif dari 5 dibagi dengan negatif 2. Min 5 dibagi min 2 hasilnya positif, jadi hasilnya itu sama dengan 5 per 2. Ya, untuk hasil kalinya, X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya di sini adalah 7, A-nya itu min 2. Maka hasil kalinya adalah min 7 per 2. Gampang ya. Nah, sekarang kita coba lagi contoh soal yang kedua. Saya masih pakai contoh soal sebelumnya. 2x kuadrat dikurang x ditambah 2 sama dengan 0. Kita cari nilai hasil jumlah akar-akar dan hasil kalinya. A, ini B, ini C. Berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. B-nya di sini adalah min 1, berarti negatif dari negatif 1, kemudian A-nya 2. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif, maka hasil jumlahnya adalah 1 per 2. Kemudian untuk hasil kali, X1 dikali X2 itu C per A. C-nya 2, A-nya juga 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, seperti itu. Yang nomor 3, kita pakai contoh soal yang ketiga, X kuadrat ditambah 6X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, coba kalian cari X1 tambah X2-nya itu berapa, kemudian X1 kali X2-nya itu berapa. Oke, sip ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Menyusun persamaan kuadrat yang baru. Untuk
Yang ini kita akan menggunakan konsep dari hasil kali dan jumlah yang tadi sudah kita pelajari. Jadi cara menyusunnya untuk persamaan baru ini, X kuadrat dikurang X1 tambah X2X, kemudian ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Nih, jadi pertama tandanya kurang, dikurang hasil jumlah, kemudian ditambah hasil kali. Nah, biar kalian lebih paham, kita coba kerjakan soal. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan negatif 3. Nah, di sini X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah negatif 3. Kita akan gunakan rumus yang di atas tadi. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X, kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti kita cari dulu nih, X1 tambah X2-nya berapa? X1-nya adalah 2. Dan X2-nya adalah min 3. Ini juga sama, 2 kali min 3. 2 ditambah 3, min 3 itu sama dengan min 1. Kemudian 2 kali min 3 hasilnya min 6. Maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah, karena ini negatif kali negatif jadinya positif, dan satunya tidak perlu ditulis, langsung aja tulis X-nya. Kemudian ditambah negatif 6, langsung aja negatif 6. Oke, jadi persamaan dari akar-akar yang diketahui yaitu 2 dan negatif 3 adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Oke, contoh lain lagi. Misalkan X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah 5. Nah, seperti apa persamaan kuadratnya? Berarti X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Masukin. X1-nya 2, X2-nya 5. Kemudian ini kalinya 2 kali 5. Berarti X kuadrat 2 tambah 5 sama dengan 7. Berarti ini negatif 7X. 2 kali 5 hasilnya 10. Maka persamaannya adalah X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Nah, untuk nomor 3, coba kalian cari persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah 3 dan negatif 4. Oke, kita lanjut ke jenis soal lain.
Ini contoh soal nomor 4, masih tentang menyusun persamaan kuadrat. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Yang ditanya adalah tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah 2 alfa ditambah 2 beta. Ini sedikit lebih susah dari yang tadi ya. Oke, pertama kalian cari dulu hasil jumlah dan hasil kali kedua akarnya. Yaitu alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Nah, di sini yang menjadi B adalah min 4, yang menjadi C adalah 3, dan yang menjadi A adalah 1. Jadi, negatif dari negatif 4 dibagi 1. Negatif kali negatif positif, berarti alfa tambah beta itu sama dengan 4. Kemudian alfa kali beta sama dengan C per A. C-nya adalah 3, A-nya adalah 1. Berarti alfa kali beta itu sama dengan 3. Oke, sekarang kita beralih ke 2 alfa dan 2 beta. Ini bukan tambah ya. 2 alfa ditambah 2 beta. Berarti ini sama dengan 2 kali alfa tambah beta. Alfa tambah beta ini udah kita cari tadi. Hasilnya 4. Berarti ini 2 kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian 2 alfa kali 2 beta. 2 kali 2 hasilnya 4. Alfa kali beta, ya alfa kali beta. Alfa kali beta kan udah kita cari tadi. Hasilnya 3. Berarti 4 kali 3. Hasilnya 12. Maka persamaan kuadrat yang baru itu adalah x kuadrat dikurang alfa tambah beta. X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Di sini yang tambah adalah yang ini. 8. Ini kita ganti dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah tadi hasil kalinya adalah 12. Nah, ini adalah persamaan baru. Akar-akarnya adalah 2 alfa dan 2 beta. Nah, untuk contoh soal berikutnya. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 6x dikurang 1 sama dengan 0. Pertanyaannya itu berapa akar, tentukan persamaan baru. Jika akar-akarnya 2 alfa kurang 1 dan 2 beta kurang 1. Ini agak sedikit lebih rumit dibandingkan yang tadi ya.
Oke, seperti yang tadi kita cari alfa tambah beta itu sama dengan B min B per A. B-nya di sini adalah ini A-nya, ini B, ini C. Berarti B-nya adalah negatif dan 6. Kemudian A-nya 4. Negatif kali negatif itu positif. Hasilnya jadi 6/4. Disederhanakan jadi 3/2. Kemudian alfa kali beta adalah C per A. C-nya adalah negatif 1, A-nya 4. Berarti ini negatif 1/4. Kemudian yang kita cari adalah 2 alfa kurang 1 tambah 2 beta kurang 1. Berarti ini 2 alfa tambah 2 beta, min 1 ditambah min 1 hasilnya min 2. Semuanya 2 nih kan, bisa ditaruh luar. Ini tinggal alfa tambah beta kurang 1. Nah, alfa tambah beta hasilnya adalah 3/2. Kemudian dikurangi 1. Samakan penyebutnya. Ini kan per 1 nih, berarti dikalikan 2. Yang atas juga kali 2. Ini tetap min 1 kali 2 adalah min 2. Nah, 3 kurang 2 hasilnya 1. Dikalikan dengan 2 di depan, maka hasilnya ini 1. Kemudian 2 alfa kurang 1 kali 2 beta kurang 1. Bentar, ini lebih ini. Alfa kurang 1 kali 2 beta kurang 1. Kita kali pelangi. 2 alfa kali 2 beta hasilnya 4 alfa beta. 2 alfa kurang 1 min 2 alfa. Min 1 kali 2 beta min 2 beta. Min 1 kali min 1 plus 1. Ini sama-sama punya min 2. Min 2-nya keluarkan. Sisa alfa tambah beta. Oke, tinggal kita masukin nih. Alfa kali beta adalah min 1/4. Kemudian alfa tambah beta tadi hasilnya 3/2. Ditambah 1. Ini coret. 4 kali 4 habis, tinggal negatif 1. Ini coret, berarti ini negatif 1 kali 3, negatif 3, baru kemudian tambah 1. Min 1 tambah min 3, min 4. Min 4 kurang tambah 1, hasilnya 3. Maka persamaan barunya adalah X kuadrat. Ini kita isikan dengan yang tambah, yang ini hasil kali. Hasil tambahnya adalah warna yang berbeda. Hasil tambahnya adalah 1, berarti X kuadrat dikurang 1X ditambah hasil kalinya 3. Atau bisa ditulis X kuadrat dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan barunya. Gak susah ya? Nah, untuk latihan di rumah, coba kalian cari ini. Jika diketahui X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang X ditambah 2. Yang ditanya, tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah X1 kurang 3 dan X2 kurang 3. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika kalian masih kurang paham, bisa WA saya pribadi. Bu, ini gimana caranya? Itu ya.
Karena saya mungkin akan jarang muncul di sekolah, jadi kalian bisa WA saya. Atau mau bertanya dengan Bu Pur boleh. Bilang, Bu Pur, Bu Vina kan nggak ada, bantu Bu ya gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.